Nah, kali ini kami mau mengajak kalian membahas mengenai berbagai macam karakter yang berbeda universe tapi dengan ukuran melebihi planet. Di sini saya memilih 4 karakter dengan ukuran yang melebihi ukuran bumi atau planet, guys. Nah, jika kamu punya pilihan lain yang memiliki ukuran yang melebihi planet, silahkan sampaikan di kolom komentar ya, guys. Oke, langsung saja kita bahas. Berikut adalah 4 karakter di berbagai universe dengan ukuran yang melebihi ukuran bumi atau planet. Oke guys, let's begin. Yang pertama ada Super Tengen Toppa Gurren Lagann di anime universe. Inilah ukuran mecha paling besar sepanjang sejarah anime, dan sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya dalam jagat anime dengan ukuran mencapai 1,500 triliun atau 150 miliar tahun cahaya. Bahkan senjata yang dimiliki robot ini lebih besar lagi. Bernama Super Tengen Toppa Giga Drill, ukurannya adalah 15.000 triliun atau 1,5 triliun tahun cahaya. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan senjata ini. Bentuk pamungkas Super Tengen Toppa Giga Drill semakin membesar dengan bentuk mata bor raksasa. Senjata dengan fungsi utama untuk memanipulasi realitas, waktu, ruang, materi, dan eksistensi itu sendiri. Jika berada di tangan orang yang salah, senjata ini dapat membawa bencana bagi semua makhluk hidup. Wah, ini adalah ukuran robot yang tidak masuk akal dan senjata yang sangat tidak masuk akal. Gimana menurutmu guys? Silahkan berikan pendapatmu di kolom komentar. 3. Yang kedua ada Gongen Wagen di game Asura Worlds. Salah satu game yang sangat diantisipasi di tahun 2012 lalu ini, mengambil latar belakang cerita mitologi timur yang sangat terhitung langka di industri game. Game yang satu ini menyajikan pertempuran yang begitu cepat dengan banyak jurus-jurus yang keren. Game ini bercerita tentang karakter Asura yang telah terkubur kurang lebih 10.000 tahun di neraka. Asura secara ajaib bangkit kembali berkat bantuan seekor laba-laba emas dan menemukan bahwa dunia kini tampil jauh lebih buruk daripada sejak ia terakhir dijatuhkan. Tidak hanya Gohma yang mengincar manusia, kini para demigod pun mulai beralih membunuh para manusia dengan dalih penebusan dan mengumpulkan nyawa mereka. Asura pun mulai bergerak untuk menghancurkan para demigod, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga menyelamatkan sang putri tercinta, Mitra. Dengan kekuatan utama yang didasarkan pada kemarahannya, Asura kini harus berperang melawan para Gohma dan juga para demigod yang mengkhianatinya di masa lalu. Game ini sangat lekat dengan mitologi Buddha dan Hindu. Bahkan bentuk musuh, jurus, dan aspek-aspek lainnya juga sangat lekat dengan hal-hal yang berbau mitologi Buddha dan Hindu. Salah satu bos terbesar di game ini ialah Gongen Wagen. Ia merupakan bos terbesar yang pernah ada dalam sejarah video game. Gongen Wagen ini merupakan seorang dewa yang memiliki ukuran super besar yang melebihi ukuran planet. Bahkan ukurannya lebih besar dari muka bumi ini. Saking besarnya, ia hanya membutuhkan satu jari saja untuk menghancurkan satu benua. Telapak tangan dari Gongen Wagen sendiri sudah cukup untuk menutup setengah dari luas bumi. Selain ukurannya yang begitu masif, Gongen Wagen sendiri menjadi bos yang sangat menyebalkan. Di samping kamu harus menghindari berbagai macam serangannya yang sedikit tidak masuk akal. Karena begitu sulit untuk dihindari, pertarungan dengan Gongen Wagen ini akan menjadi pertarungan yang cukup melelahkan karena bos yang satu ini memiliki 3 form yang berbeda. 2. Yang kedua ada Galactus di universe Marvel.
Galactus merupakan tokoh fiksi pada komik Marvel yang dikisahkan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karakter ini memang sangat terkenal di dunia Marvel karena peran antagonisnya yang sangat menyeramkan. Galactus dapat digolongkan sebagai penjahat super intergalaktik karena skala ancamannya yang mampu menghancurkan bumi dan planet-planet lainnya. Ia bahkan menduduki peringkat teratas dari daftar 100 tokoh penjahat komik terpopuler milik IGN. Setelah Thanos yang muncul dalam Avengers Infinity War, banyak penggemar Marvel yang berharap bahwa Galactus dapat dimunculkan dalam film garapan Marvel Studio ini. Tapi kita tidak tahu entah kapan Galactus dapat dimunculkan di film garapan Marvel ini. Dalam versi komiknya, anggota terkuat dari Avengers saja cuma bisa memperlambat Galactus dan tidak bisa membunuhnya sama sekali. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai makhluk yang abadi di alam semesta. Nah, gimana ya kira-kira jika nanti Galactus dimunculkan? Akankah anggota Avengers dapat mengalahkannya? Galactus ini dianggap sebagai dewa yang menguasai ruang, yang selalu lapar. Dan hanya satu hal yang dapat memuaskan rasa laparnya untuk mempertahankan kehidupan abadinya. Galactus memakan seluruh planet yang dilihatnya. Galactus pertama kali tiba untuk mengkonsumsi bumi di komik Fantastic Four. Sejauh ini Galactus telah dibelokkan setiap kali mencoba untuk melahap bumi. Biasanya oleh Reed Richards, pemimpin Fantastic Four. Dia telah datang kembali dan jika dia tahu kalau Reed dan para pahlawan lainnya sedang lengah atau sibuk dengan hal lainnya, maka tidak akan ada lagi bumi. 1. Yang terakhir ada Unicron di Transformer Universe. Unicron adalah salah satu karakter fiksi dari serial Transformer. Ia merupakan sebuah robot super raksasa. Dia bukanlah bagian dari anggota Autobot ataupun Decepticon. Unicron adalah ancaman terbesar yang bisa merubah bentuk menjadi sebuah planet. Pekerjaannya adalah menghancurkan apapun yang ia lintasi di galaksi ini. Dalam beberapa hal, Unicron ini mirip dengan salah satu karakter Galactus dari komik Marvel yang barusan kita bahas tadi. Keduanya sama-sama memiliki bentuk tubuh yang seukuran planet dan dapat melahap planet yang ia lintasi. Nah, kalau misalnya dipertemukan antara Galactus dengan Unicron ini, siapakah yang bakal menang, guys? Kamu pilih siapa nih antara Galactus apa Unicron? Dua universe yang berbeda. Tapi kalau saya yang memilih, saya lebih suka Unicron sih, karena dia bisa merubah bentuk menjadi sebuah planet. Nah, kalau Galactus, dia tidak bisa menjadi sebuah planet, guys. Tapi dari segi ukurannya saja bisa melebihi planet. Agak membingungkan sih antara Galactus sama Unicron ini, karena di sisi lain saya juga suka Marvel. Kedua makhluk ini sama-sama memiliki tanduk iblis di kepalanya dan sama-sama memiliki ancaman yang sama-sama menghancurkan sebuah planet. Unicron ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1986 di dalam film Transformer animasi. Ia menjadi tokoh utama di film tersebut dan bertekad menghancurkan semua yang ada di galaksi ini, dari mulai matahari, bintang, dan planet. Dengan ukuran raksasa 140.000 km, menjadi model alternatif sebagai planet yang hidup. Unicron memiliki kekuatan yang sangat besar dan tiada tanding, menjadi ancaman bagi Autobot dan Decepticons. Mendengar namanya saja, mereka takut. Dia adalah karakter yang sangat keren, bahkan setelah dikalahkannya di tangan Rodimus Prime dan Matrix of Leadership. Kepalanya yang terpenggal masih membuat ketakutan bagi Cybertronian saat mengorbit di planet ini. Unicron belum pernah dimunculkan di series The Movie. Namun, di Transformer kelima sebelumnya, Michael Bay sempat berkata bahwa Transformer kelima akan menjadi seri terakhir Transformer yang dipimpin oleh Optimus Prime dan dirinya sendiri sebagai sutradara. Tapi ternyata ada adegan post credit dalam Transformer kelima ini yang mungkin memberi kode akan adanya sequel untuk film ini. Post credit dalam Transformer kelima menunjukkan Quintessa yang berhasil tetap hidup. Dia berniat membocorkan cara untuk membunuh Unicron.
Adegan post kredit itu menggambarkan seorang gadis di padang pasir memberitahukan peneliti untuk tidak menyentuh tanduk yang muncul dari dalam bumi. Tanduk itu katanya merupakan ancaman Unicron yang akan melahap bumi. Namun sampai saat ini film lanjutan Transformer ke-6 belum ada dan digantikan oleh film Bumblebee. Jadi kita belum bisa melihat kemunculan Unicron ini. Saya harap film selanjutnya mereka dapat memunculkan Unicron di filmnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like dan subscribe.